Nah, ini pelajaran waktu SMA, kalau ada yang masih ingat ya. Ada yang masih ingat? Ada yang jurusan IPA dulu? Saya jurusan IPS. Kalau yang IPA ini tinggal ulang aja lagi ya. Tapi ini kita kaitkan dengan ekonomi dan bisnis, seperti itu. Oke, himpunan. Ada berapa orang ini? Masih 15, 16. Yang baru absen silakan. Himpunan. Apa itu himpunan? Setelah PPT saya bagikan, kita harus mengetahui dulu mapping. Jadi ada 6 konsep yang akan kita pelajari dari awal hingga akhir. Semoga ini cepat selesai. Pertama konsep dasar tentu saja. Kemudian bagaimana penyajiannya, himpunan itu seperti apa. Kalau yang masih ingat, kita mengulang-ulang. Kemudian masih ingat ada diagram Venn. Ya, kemudian ada anggota himpunan. Nah, kemudian, ini konsep dasar himpunan atau U ya, atau union. Di sini dapat dilihat bahwasanya pengertian dari himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda-benda. Dari gambar ini dilihat, ini disebut dengan himpunan. Ini di gambar burung ini juga, ya, himpunan, dan tangan juga himpunan. Nah, apa dengan perbedaan dengan yang lain? Intinya adalah sekumpulan ini, himpunan ini karakternya harus sama. Terus harus spesifik, ya. Nah, apa contohnya? Terus harus jelas juga. Kemudian ini bisa kita lanjutkan nanti, ini bisa dibaca dengan contoh apa maksud huruf besar gitu ya, huruf kecil gitu. Kemudian kita contohkan. Nah, dari gambar ini, apakah gambar 1, gambar 2 disebut himpunan? Kalau dari pengertian ini, elemen-elemennya ada, anggotanya ada, atau bukan himpunan? Yuk, silakan. Bukan himpunan karena jenisnya berbeda, ada laki-laki dan perempuan. Itu siapa yang ngomong? Nggak nampak ini. Delphi, Pak. Oh, Delvia. Oke, saya catat. Delphi. Yang mana? Yang 1? Yang mana? Yang apa deh? Yang laki-laki yang perempuan ini bukan himpunan. Oh, anak sekolah. Ya, anak sekolah. Oh, ya, oke, bagus. Saya terima. Terus Bapak Obama, dia berkumpul dengan petinggi-petinggi. Kayaknya juga ada perempuan, kayaknya nggak sejenis gitu, bukan himpunan. Oke ya, kita kembalikan lagi. Ini spesifik. Ada nggak sejenis di sini? Kurang. Oke, nggak apa-apa. Ada yang ini dicatat dulu, nggak apa-apa. Tidak ada yang saling menyalahkan. Yang penting kita belajar. Saya juga belajar. Yang lain ada yang membantah? Silakan. Tidak, Pak, itu termasuk dalam himpunan, Pak. Karena itu karena itu gabungan dari orang gitu. Kumpulan dari orang. Oke. Oke ya. Nah, biar cepat aja. Keduanya himpunan ya. Karena ini sama-sama sekolah. Ya, satu sekolahan, seumuran. Jadi dia secara spesifik sama. Ini juga dia adalah kepala negara berkumpul seperti itu. Dia himpunan. Nah, contoh tidak himpunan seperti apa? Nah, mari kita lihat seperti ini. Mana yang himpunan, mana yang bukan himpunan. 1 atau 2, seperti itu. ABC atau ABC yang kedua. Silakan. Selain Delphi sama Risna ya, karena saya sudah nulis aktifannya. Nomor atau 2, Pak. Pak Furkon. Yang manakah himpunan? Oh, yang himpunan nomor 1, Pak. Oke, ada yang membantah? Sudah saya catat. Enggak, Pak. Emang nomor 1, Pak. Oke, Gusti. Ada yang lain membantah? Selain yang ngomong tadi, selain bicara tadi. Oke,
Kalau tidak ada, ya nomor 1 adalah himpunan. Apa bedanya dengan nomor 2? Nomor 2 lebih umum, ya. Pedagang sukses. Pedagang apa? Pedagang kaki 5, kaki 3, kaki 7 gitu ya. Kemudian dosen disiplin banyak. Disiplin dalam apa? Berpakaian, perilaku banyak gitu ya, masih umum. Nah, kalau ini lebih dikhususkan, lebih spesifik seperti itu. Kalau kita bandingkan, nah ini yang lebih disebut dengan himpunan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Silakan bertanya. Atau masih bingung dengan contoh-contoh ini? Tugasnya tidak beda jauh dengan ini. Kalau tidak ada, gimana? Kalau tidak ada, lanjut ya. Oke, nah ini notasinya. Kalau yang masih ingat, alhamdulillah. Kalau tidak, kita ingatkan lagi dengan teori dan prakteknya. Oke. Ini gambar apa? Seperti E ini apa? Ini anggota ya. Kalau ada seperti E ini merupakan anggota. Kalau seperti C, himpunan. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau ada lambang sama dengan, berarti himpunan A sama dengan B. Ingat-ingat ya, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut tentang ini. Jadi harus diingat. Kemudian kalau ada garis miring dicoret sama dengan, dan kemudian merupakan anggota juga disebut lingkaran. Tidak tidak masuk satu sama lain seperti itu. Oke, ini cukup mudah. Ini cuma mengingat aja. Kalau nanti ada kuis atau ada pertanyaan, nanti dilihat saja PPT-nya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana cara penyajiannya? Ya, penyajiannya ada 2, cara daftar atau roster method dan cara penyajian atau kaidah rule method. Kita lihat cara pertama. Kita langsung contoh, himpunan A terdiri dari angka ganjil. Nah, ini jelas ya. 1, 3, 5, 7, 9 gitu ya. Dan seterusnya, atau dimulai dari 11 juga bisa gitu ya, tergantung soalnya. Ini berurutan. Kemudian bagaimana kaidah? Seperti apa? Kaidah beda dengan cara pertama, ada simbol lain, ada notasi lain gitu ya. Kalau ini kan jelas, ada kalimat langsung dibuat angkanya. Sedangkan ini A sama dengan bilangan X dimulai dari 0 sampai 6. Nah, ini kuis lagi nih. Siapa yang bisa jawab selain yang tadi ngomong? Kalau tidak, berarti orang yang tadi lagi. Oke, silakan. Rekan-rekan lain. X itu 1 sampai dengan 5, Pak. Oh, Bapak Furkon lagi nih. Oke, yang lain ada yang bantah? Sama, Pak. Oke. Nolnya masuk nggak? Kalau seperti ini. 0 nggak masuk ya. Kalau sama dengan, kecil sama dengan, berarti Baru 0 nolnya masuk. Iya. Ini dasar dulu ya. Nanti kita akan sederhananya mungkin tidak rumit, tapi sedikit lebih sulit dari ini. Awalnya memang sulit, tapi pada akhirnya makin sulit. Oke, dah ya. Ini konsep dasar dulu. Kita sepakati. Kalau belum ngerti bagaimana yang lain, silakan. Selain yang menjawab tadi, karena takutnya lanjut tidak paham kejauhan saya penjelasannya. Silakan rekan-rekan semuanya. Belum paham, Pak. Dari pertama, Ya, Pak. atau ini aja, atau ini aja. Nah, penyajian himpunan ada 2. Cara pertama, cara daftar. Kedua, cara penyajian. Cara daftar ada kalimat. Nah, kalimat seperti ini. Himpunan A atau kumpulan angka-angka yang ada di A adalah angka ganjil. Nah, A itu apa? 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu, formula. Ya. Oke. Siap. Nah, cara kedua agak rumit dari ini, tapi lebih disingkat. Apa contohnya? Lihat ini. A sama dengan nilai X
A ini adalah nilai X antara 0 dan 6. Jadi ada simbol-simbol seperti ini. Apa angkanya? 1 sampai 5, ya kan? Kalau ada kecil sama, ada garis di bawah ini, berarti 0 masuk. Seperti itu. Oke ya? Ya, Pak. Oke, yang lain gimana? Oke, yang lain gimana? Ini kita dasar dulu. Jadi kita belajar himpunan ada gunanya juga nanti. Apa gunanya nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi harus saya harapkan paham dulu yang ini. Tapi bagi yang IPA atau yang senang matematik ini udah biasa. Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Boleh nanti Japri atau tanya di waktu saya menjelaskan juga boleh. Potong aja. Oke, lanjut. Nah, sebentar. Nampak ya? Gambar yang ini nampak? Nampak? Nggak terhalang ya? Oke. Himpunan pertama kita pelajari adalah himpunan universal atau U. Jadi kalau ada lambang ini, berarti semua angka masuk atau disebut himpunan besar atau universe. Ya, Marvel's Universe. Gitu. Semua pahlawan masuk. Gitu. Terdiri dari beberapa himpunan bagian. Nah, seperti ini, apa ini ya? Diagram Venn. Ya, ini disebut dengan diagram Venn. Kemudian, jika ada diarsir, maka semua anggota tadi masuk. Ganjil dan genap masuk. Seperti itu. Ini diterima aja dulu, nanti kita contohkan. Jadi seperti ini penggambaran dari himpunan besar universe. Nah, kita kaitkan dengan nanti seperti apa contohnya di ekonomi dan bisnis. Kemudian ada juga kita harus mengetahui himpunan kosong. Nah, tandanya seperti ini. Ya, atau seperti ini. 0 dicoret. Tidak punya satu anggota, ya. Jadi himpunan kosong adalah tidak punya satupun anggota dia, tapi dia tetap ada. Itu. Kemudian himpunan bagian dari setiap himpunan apapun. Nah, ini semakin rumit ya kata-katanya, tapi kita contohkan dengan contoh seperti ini. Nah, dari nomor ini, gitu kan, orang wisuda, angka-angka, kalender, gitu ya. Anak-anak gitu ya. Manakah contoh himpunan 0 atau contoh himpunan kosong seperti itu? Bisa dijawab? Yang lain kalau yang belum pernah silakan. Jadi gini ya. Atau bisa di googling sekarang dulu. Nah, mana itu himpunan 0 bukan dari gambar ini juga boleh atau yang di gambar ini juga boleh gitu ya. Nah, saya kasih apa ya? Himpunan 0 atau himpunan kosong. Nah, himpunan kosong aja dulu. Himpunan kosong coba lihat bingo ini atau angka-angka ini. Ya, himpunan kosong atau tidak ada adalah contohnya ini, kalender ini aja. Kalender adalah azan ya. Di sana azan juga. Lagi ada. Ya, kita tunggu ya. Silakan googling dulu. Sebelum saya lanjutin, kita tunggu 2 menit. Sudah ke bilang ke
Kenapa tidak menggaris dia? Api ini api. Pak, dengar suaranya, Pak. Apa? Apa? Siapa itu? Suara yang mana? Silakan. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih aktif kan? Bagi rekan-rekan yang baru datang, silakan absen. Oke, siapa yang bisa jawab? Apa itu contoh himpunan nol? Beda ya, himpunan kosong, himpunan nol beda. Silakan. Urmila, silakan. Contoh himpunan kosong kalender, Pak. Beda loh, himpunan kosong sama nol beda ya. Berarti yakin ya, kosong kalender. Terus kalendernya diapain? Soalnya kalau di kalender tuh nggak ada yang dimulai dengan huruf-huruf, Pak. Huruf ada kalender Oktober. Oh, seperti contoh ini kan. Berarti tidak ada yang berhuruf OX gitu ya. Ya. Nah, gitu. Oke. Ada yang lain, contoh lain? Selain gambar sini boleh. Bagaimana dengan gambar ini? Gambar wisuda. Insya Allah rekan-rekan sini akan wisuda.
dalam waktu 3 tahun lebih ini. Amin. Ya Allah. Oke, siapa yang bisa jawab? Contoh himpunan kosong kalau dari gambar ini. Kalau tidak ada, nggak ada ya, berarti betul tadi ya, Urmila tadi. Salah satu kalau dari gambar ini kita lihat bahwasanya himpunan kosong kalau kita lihat gambar ini adalah awalan huruf dari kalender tidak diawali dengan huruf X, tidak ada ya, tidak ada, huruf Z juga tidak ada, Y juga tidak ada. Nah, kemudian kalau anak-anak ini seperti apa? Himpunan kosongnya adalah tidak ada siswa TK yang berumur 40 tahun. Nah, kosong, dia himpunan, tapi dia tidak termasuk dalam anak TK gitu. Makanya kosong, tidak terdefinisi. Kemudian kalau kita lihat dari sini gimana? Kebalikan dari ini, tidak ada orang kuliah yang berumur 5 tahun. Ada? Mustahil ya. Nah, ini kalau himpunan kosong ini itu adalah himpunan yang hampir mustahil ada pada suatu himpunan. Nah, seperti itu. Bisa jadi orang yang berumur 5 tahun itu anaknya gitu ya. Dia pakai pakaian wisuda seperti itu. Oke, ini konsep dasar dulu. Oke, mari kita lanjut. Ada pertanyaan? Pak, kurang paham Pak, minta diulangi kembali penjelasannya Pak. Oke, himpunan nol. Nah, kita mulai dulu. Himpunan nol adalah himpunan yang memang nol aja angkanya. Nah, kalau seperti ini kan angka ganjil, berarti ada 1, 3, 5, 7, 9. Bagaimana kalau himpunan nol? Berarti memang nol aja isi A ini gitu ya. Kalau kosong gimana? Kosong adalah, kita lihat gambar ini. Dia kan berhimpun ini, sama-sama wisuda gitu ya. Jadi, apa yang tidak ada di sini, itulah himpunan kosong. Misalnya apa? Wisudawan yang berumur 5 tahun. Ada nggak kira-kira? Ada Pak. Hah? Ada? Tidak. Oh, tidak. Nah, itulah dia himpunan kosong. Ya, Bu ya. Kemudian kita lihat dari gambar anak TK. Terdapat anak TK berumur 40 tahun. Mustahil, tidak ada. Ada nggak? Nah, contohnya adalah kata kuncinya adalah mustahil. Ya, itu aja kata kuncinya. Kalau nol, kata kuncinya adalah memang nol itu aja. Ya. Oke, yang bertanya tetap saya catat ya keaktifannya. Karena kita rame, jadi bahkan mungkin saya lupa. Nah, dengan nama-nama ini saya ingat. Ya. Ada yang lain yang belum paham? Silakan. Belum ada ya? Saya lanjut ya, boleh ya? Lanjut, Pak. Nah, ini cara kaidah operasi himpunannya. Ya. Apa aja kaidahnya? Ada 4. Gabungan, irisan, selisih, pelengkap. Kemudian kita lihat dulu gambarnya, lambangnya biar mudah. Union berarti U ya. Irisan, intersection, U terbalik. Ya, kita lihat dulu. Nanti soal seperti ini. Selisih. Nah, selisih ini bisa kita analogikan dengan kurang, ya. Kemudian pelengkap, komplement. A-nya pakai topi. Ya. Ingat-ingat 4 lambang ini. Nah, kemudian notasinya seperti apa? X adalah bilangan A atau anggota A atau juga anggota B, ya. Namanya juga union, ya. Union seperti ini. Semua anggota masuk dalam lingkaran ini. Ya, nanti didiagramkan. A gabung B adalah nilai X anggota A dan dan X anggota B, ya. Ingat ya. Nah, anggota, ya. Ini anggota, ini himpunan. Bagi yang udah download silakan lihat lagi. Nah, ini anggota. Itu juga anggota, anggota, anggota. Nah, bagaimana dengan irisan? A iris B, berarti anggota A dan anggota B saling ada. Ya, nanti kita lihat ini kalimatnya aja ya. Kemudian selisih,
Selisih seperti apa? Nah, nanti kita contohkan ya. Yang penting seperti ini. Nah, pelengkap seperti ini. Ada baris-baris seperti ini ya. Ada garis seperti ini. Nah, ini kalimatnya. Kita contohkan. Pertama dulu ya. Tadi ada 4. Nah, kita contohkan dengan 4. Pertama, union. Himpunan yang terdiri dari anggota A ditambah anggota B. A adalah nilainya 1, 2, 3, 4. B, 3, 4, 5, 6. Kalau kita gabung, perhatikan menjadi seperti ini. Angka yang ada adalah 1, ya, 2, walaupun di sini tidak ada 2, tetap kita buat karena dia gabung, ya. Terus 3, 4 ada di sini, kemudian 5 dan 6. Sini di A 5, 6 nggak ada kan? Ya. Nah, tapi kita gabung. Namanya juga gabungan ya, union atau universal, makanya A gabung B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjut. Karena tugas kita akan Lanjut, karena Pak. Oke, karena tugas kita seperti ini ya. Kalau yang belum paham langsung potong aja ya. Kemudian yang kedua, irisan. A iris B. Nah, notasinya seperti ini tadi ya. Nah, contohnya adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota persekutuan A dan B. Kita lihat contohnya. A adalah 1, 2, 3, 4. Ya, ingat ya, 1, 3, 4. B, 3, 4, 5, 6. Nah, anggota yang sama-sama ada. Di A ada, di B ada. 3 dan 4. Itu aja. Ini sama-sama, ini gabung-gabung. Kalimatnya. Ini ada gabungan semuanya. Semua angka digabung. Kalau di sini ya yang ada aja gitu ya. Yang sama-sama yang di luar itu abaikan. 1 tidak kita masukkan ke dalam A iris B. Ya. Kemudian 5 dan 6 juga tidak kita masukkan. Oke, tidak ada pertanyaan? Lanjut ya. Lanjut. Selisih, kalau selisih gimana? A kurang B. Contohnya, himpunan yang merupakan anggota A, tetapi bukan anggota B. Dia anggota A, tapi tidak ada di B. Kita lihat A. Dia A, tapi tidak ada di B. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 A. Dan B, 1, 2, 3. Dia anggota A, tapi B nggak punya. Berarti 4, 5. Ya. Dia ada di A, tapi di B nggak ada. Jadi 4, 5. Oke, saya lanjut ya. Nanti potong aja kalau tidak paham. Pelengkap. Nih agak rumit ya. A atau P. Anggota himpunan universal selain anggota A. Anggota himpunan universal selain anggota A. Kita lihat universalnya dulu. Kita perhatikan. Kita berpedoman kepada universal atau gabungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Angkanya cukup mudah. A-nya 4, 5, 6. Yang tidak ada di A apa? 1, 2, 3. Ya, seperti itu. Lengkap seperti itu ya. Ini belum dalam diagram Venn. Oke, dari 4 ini, siapa yang belum paham? Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut. Silakan yang belum ngomong, sebelum ada suaranya di kelas ini. Ayo silakan. Kalau tidak ada, lanjut ya. Nah, ini gambarnya. Contohnya ini, gambarnya ini. Tugas kita nanti adalah untuk seminggu ke depan seperti ini. Buat ininya, terus buat gambar diagram Venn-nya. Itu aja tugas kita, ya. Kalimatnya nanti ada. Kalau sudah ada lihat tugas, bahkan ada yang sudah buat tugas ya. Kalau saya apresiasi, kemudian buat A-nya di mana, B-nya seperti apa ya. Kemudian buat gambarnya seperti ini. Ya, tinggal contoh aja. Kalau belum paham boleh japri. Oke, seperti ini. Gabungan kita arsir ya. Kalau selisih, kalau irisan dia ada A, ada B ya.
Kalau selisih, apa tadi? Selisih dia ada A tapi bukan tidak ada di B. Nah, ini gambarnya. Diarsir yang A aja. Berarti fokus kita kalau selisih adalah A aja kita arsir. Ya, kalau irisan kita arsir ini. Nah, kalau pelengkap kita arsir adalah A-nya tidak kita arsir. Ya. Lihat aja gambarnya. A-nya tidak atau P-nya tidak kita arsir. Kemudian irisannya tidak kita arsir. Yang tersir adalah B. B kecuali irisannya dan universalnya seperti itu. Oke, cukup mudah. Nah, mari kuis. Silakan jawab terus kirim ke WA saya, boleh lewat chat satu gelembung atau lewat foto. Nanti kalau udah yang belum paham silakan jawab sebisanya aja. Nah, Oke, diagram Venn ya nih, Pak? enggak, diagram Venn susah. Kalau bisa cepat, boleh. Ini aja, seperti ini aja. Nah, ini aja contohnya. Yang belum absen, silakan absen. Apa jawabannya, silakan. Silakan fotokan. Irisan ya. Oke, udah ada yang masuk. Silakan yang lain. Oke, udah ada. Lanjut, 2 orang. Pak, Siapa itu? Silakan, Delvi. bukan Lila Putri Zoni, Pak. Pak, Ya. boleh ditampilkan lagi soal kuis tadi, Pak. Soalnya jaringan di tempat saya ini lelet, Pak. Ini kuis lagi tampil. Oke. Tunggu. Nampak? Coba lihat dulu. Lagi tampil. Yang lain nampak ya? Silakan. 1, 2, 3, 4. 6 orang baru. Kita 20 orang. 7. 1, 2, 3, 4. 4 orang. Silakan. Pak, Iris. bisa minta nomor WA, Pak? Ini ada di grup yang tadi kirim link Zoom tadi. Oke. Ya, silakan ke sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orang baru. Sebelum saya lanjut dengan soal berikutnya. A irisan B ya. Irisan mana? Nah, ini irisan. Ini irisan ya. Penjelasannya tadi seperti ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 9. Kita 20 orang. 9, 10 orang lagi. Yang belum paham, silakan sebisanya aja. Bentar, Pak. Oke. Masih ada waktu.
Oke, udah boleh saya lanjut? Ada yang belum? Bentar. Oke. Ini karena jaringan mungkin ya, Bapak. Yang penting paham ya. Nanti takutnya pas ujian susah. Ujiannya nggak jauh dari ini. Yang penting paham. Kita kaitkan nanti karena ini adalah kaitannya dengan statistik juga nanti. Kemudian mata kuliah semester 3 budgeting, kemudian skripsi seperti itu ya. Ada yang belum? Saya lanjut. Sri Ramayanti bertanya. Pak. Sri Ramayanti bertanya. Siapa ini bertanya? Sri Ramayanti silakan. Oh nggak jadi. Oke, siapa yang bertanya lagi? Boleh saya lanjut? Oh, masih ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 orang baru. Karena takutnya saya jawab, atau gini aja ya. Saya buatkan semua soal, langsung jawab aja lah ya. Nanti kita bahas. Oke, nomor 2. M gabung N. Nah, ada 4. Silakan. Tadi rencana saya kalau udah semuanya, saya jawab semuanya. Tapi kalau enggak, berarti kita keempat-empatnya aja. Langsung dikirim. Karena baru 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti takutnya nggak adil ya. Yang lain udah jawab, ternyata saya jawab nanti kesulitan. Silakan. Boleh foto, boleh kalimat. Oke, 1 orang. Langsung nomor 4 boleh, sangat bagus. 1 gelembung dalam 4 jawaban boleh, atau 4 gelembung boleh, tidak masalah. Jadi belajar itu banyak caranya, bisa dengan membaca, menonton, membuat latihan, membuat tugas, membuat kuis, ya. Itu adalah bagian dari belajar, karena semua orang memiliki kemampuan berbeda-beda. Ada audio, ada visual, ada audiovisual, ada dengan membaca, seperti itu. Tidak masalah. Oke. Hampir jam 8. Tidak masalah. Slide tinggal sedikit lagi. Karena himpunan ini kita jelaskan satu persatu agar paham. Nah, aplikasinya nanti kepada ekonomi kita kaitkan. Ada yang nomor 1, ada yang belum, langsung aja silakan. Satu, mudah itu ya. 2, union, gabungan. Oke, mudah juga. Itu nomor 3, komplement. Komplement. Kemudian selisih, seperti apa selisih? Oke, 1, 2, 10 orang lagi, silakan. Kalau tidak bisa, nanti bisa diulang lagi videonya, nanti saya upload. Lihat kata-katanya tadi, kalau U gabungan, irisan berarti ada di A, ada di B. Komplement, komplement itu apa tadi kata kuncinya?
selain anggota. Nah, selain. Komplemen nomor 3 selain anggota. Kalau selisih gimana? Jadi fokus kita kalau di selisih kan di B seperti itu. Kita hitung dulu berapa orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Kita di sini berapa orang? 14. Lima orang lagi, 4 orang lagi. Di absen berapa orang? Ada yang absen selagi mengisi, nunggu orang lagi? Belum absen biar saya bantu. Kalau memang ada kendala teknis. Yang belum absen Abdul Aziz. Asmaida hadir. Dewi Apri Lianti hadir. Hadir, Pak. Belum absen ya? Absennya di link, Pak. Di LMS. Di- LMS. Tadi udah ditekan sih. Atau nggak masuk ya, Pak? Oh iya, karena waktunya udah habis itu. Oh gitu. Ya, Marnisa, saya bantu aja. Marnisa hadir. Yuli Handayani. Yuli Handayani. Maaf Pak, yang atas nama Yuli Handayani udah pindah prodi Pak. Oke. Ya Pak. Oke, berarti Yuli aja yang pindah ya. Denny berarti kepalanya, ketua kelasnya. Iya Pak. Oh, kalau Marnisa, Iya. Asmaida. Oh, berarti 21 orang ya. Oke. Oke, masih ada yang masuk, kita tunggu. Tapi kalau tidak ada lagi, dibahas dulu atau lanjut gimana? Udah mudah ya? Kayaknya bisa semuanya. Gimana? Dibahas atau gimana? Dibahas saja dulu, Pak, baru lanjut. Oke. Nomor 1, A irisan B. Ada di A, ada di B. Oh iya, 5-nya enggak ya? 5, 6. Salah aku. Iya. Itu suara siapa? 5-6. Ada di A, ada di B. Ada di A, 789 nggak ada di A ya? Ya. Berarti 456 ya? 56, Pak. Apa? Siapa yang tanya itu? Silakan. Jawabannya 456 Pak. Wih. Yang A iris B itu. Oke, betul. Nomor 2. Gabung. Semua angka ya. Iya, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. 11. Ya. Kalau tidak ada yang belum paham, ya tidak apa-apa, langsung tanya. Nah, komplemen. Komplemen apa tadi? Selain anggota A. Selain angka Selain anggota A berarti kecuali 2, 3 ya. Ya. 1, 4, 1, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 7, 9. 8, 9. Oke, cukup mudah. Lanjut, terakhir. selisih ya. Selisih kalimatnya adalah bukan anggota B. Bukan anggota B. 2, 2, 4, 6. 4, 5, 6. Oke, 2, 4, 6. mudah 2, ya. 4. Mudah ya. Kalau soal biasanya nggak mudah. Tugas biasanya mudah. Tapi tidak beda jauh. Diusahakan tidak beda jauh. Oke, lanjut. Tidak ada pertanyaan, berarti lanjut. Oke, kita masuk ke topik terakhir, anggota himpunan dan perkalian Kartesius. Ya, ada yang tahu siapa bapak ini? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Ada yang kenal? Saya nggak kenal ya, saya nggak tahu juga. Tapi saya baca di Google
Inilah beliau Cartesius, ya. Cartesius atau Hartesius. Orang Spanyol bilang Hartesius. Saya nggak kenal, tapi saya baca di Google dia namanya Cartesius. Yaitu himpunan, ini teorinya. Anggota himpunan mana? Nah, himpunan pasangan terurut. Jadi berurutannya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Kalau kini kita lihat aja ada 2, terurutnya ada 2, A, B. Sehingga A sebagai anggota pertamanya dan B sebagai anggota keduanya, ya. Nanti kita akan sampai dengan perkalian Cartesius. Seperti himpunan juara pada suatu turnamen, ya. Ada A, ada B dan C. A juara 1, B juara 2, C juara 3. Ya. A juara 1, B 2, C 3. Nah, pada kondisi di atas, maka pasangan terurut adalah seperti ini. A dan B sama dengan B dan A. Ya, apakah sama? Dia juara nih. Juara 1 sama juara 2 sama dengan B juara 2 tadi sama dengan A. Sama enggak? Dia berurutan ya. Gimana? Ayo. Jadi saya ulang lagi ya. Himpunan juara pada suatu turnamen dia berurut ya. Juara 1 adalah A, B, C. A1, B2, C3. Ya, nih kalimatnya. Kalau kita samakan, kita notasikan A atau 1 ya, 1, 2 sama dengan 2 dan 1. Sama enggak kalau kita hurufkan? Tidak ya? Tidak sama ya? Oke, sepakat tidak sama? Atau kita contohkan biar lebih paham. Ada yang bertanya? Silakan. Gimana suaranya nggak ada? Yang lain? Contohkan aja Pak, kurang paham. Oke, kita contohkan ya, kita buktikan dengan pembuktian. Nah, ini juaranya tadi. Di depan, belakang, dan di belakang. Orang 1, 2, sama enggak dengan urutan juara 1 dengan 2. Sama enggak dengan 2 dengan 1. Nah, kita contohkan. Kita contohkan dengan seperti ini. Himpunan A, 1, 2. Boleh dicatat, boleh enggak? Kemudian, ini siapa ini? Oh, jawaban tadi. Waduh, ada yang baru jawab. Sudah dibahas, baru jawab. Oke, nggak apa-apa. Saya hargai usahanya, nanti dinilai. Ingat ya, himpunan A adalah 1, 2. Himpunan B, A, B, C. Jadi ada 2 lagi topik ya. Topik pertama 1, 2. Kita membuktikan ini ya. Himpunan B, A, B, C. Ini urutan ya. Urutan 1, 2. Kemudian huruf ini juga urutan A, B, C. Kita buktikan. Himpunan C. Nah, ini ada himpunan A, B, dan C. Nah, himpunan C adalah himpunan pasangan terurut dengan anggota himpunan A sebagai nomor pasangan pertama dan B sebagai pasangan kedua. Maka himpunan C adalah, nah silakan WA lagi ke saya. Apa itu? Kita pembuktian Cartesius. Jadi kita langsungkan aja dengan pembuktian Cartesius. Kita kalikan ya. Nah, silakan kalau yang bisa jawab. Kalau tidak apa-apa. Kalau yang bisa jawab berarti keaktifannya bagus. Semakin aktif kalau dia libur, maka tabungan nilainya ada. Silakan yang bisa jawab, silakan WA. Oke, saya bantu ya. 1 kali A. Ya, 2 kali A. Nah, himpunan C itu apa aja? Silakan jawab. Itu sedikit bantuan. Yang bisa silakan, yang tidak saya lanjut. Gimana pembuktiannya? Bisa tunggu boleh. Himpunan C, jadi himpunan C adalah ada di A, ada di B. Ya, ada di A, ada di B. Himpunan pasangan terurut A sebagai nomor pertama dan B sebagai nomor kedua.
Ya, C kayak gini. sebagai nomor ketiga. C sebagai nomor ketiga. Enggak, kita mencari ini universal nih, universal. Tapi kita menggunakan kaidah Kartesius ya. Kaidah Kartesius adalah pengali, kita kalikan aja. Nah, bagaimana cara mengalikannya? Oke, saya lihat dulu. Yang sudah paham alhamdulillah, bagi yang belum tidak apa-apa. Bagi yang sudah Ya, ini Pak. tambahan. Belum paham, Pak. Minta dipenjelaskan lagi, Pak. Nah, Bisa diulang oke. lagi, Pak. Karena tadi Oke. terputus itu, Pak. Boleh. Yang masih ingin menjawab silakan. Kalau tidak, saya bahas bagaimana pembuktian Kartesius atau pengalinya. Kita membuktikan seperti ini tadi. Kita membuktikan A urutan A dan B tidak sama dengan urutan B dan A. Ya. Kalau hurufnya mungkin sama, tapi kalau kita urutkan berbeda. Nah, kita buktikan dengan perkalian Kartesius. Oke, bagi yang masih menjawab silakan. Atau tidak ada lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. 1, 2, 3. Ya, 5 orang. Ada yang ingin tambah lagi dari 15 orang lagi. Kalau belum ngerti saya jawab ya. Jawabannya adalah seperti ini. 1 kali A, 1 kali B. Oh, masih ada yang jawab. Oke, saya jawab aja ya. 1 kali A, 1 kali B, 1 kali C. Ya. Kemudian 2 kali A. Saya tulis. 1 kali A, 1 kali B, 1 kali C. 2 kali A, 2 kali B, 2 kali C. Nah, ini dia. Ya, seperti ini. Nah, inilah disebut dengan perkalian Kartesius. Ya. Ada yang belum paham? Kalau bahasa Arabnya fahimna, kan itu. Fahimtum. Siapa itu? Oke. Ada yang pertanyaan? Ini cukup mudah. Biasanya tugas itu sulit. Tapi nggak apa-apa, kita buat mudah aja. Kalau ini teorinya ngerti, maka apapun kejadiannya, teh botol sosro. Oke, lanjut. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Cukup mudah. Topik terakhir ini sudah jam 8. Nah, pembuktiannya dengan notasi hasil perkalian seperti apa? Nah, ini bunyinya. A kali B sama dengan C. Tadi ya. Ini dikali, masa hasil seperti ini, maka notasinya seperti ini. Jadinya seperti ini. A, B adalah A anggota A dan B anggota B. Tapi caranya dikali, seperti itu. Untuk mendapatkan C, maka hasilnya dikali. Sehingga dapatlah angkanya seperti ini. Himpunan C yang terbaru kita temukan seperti ini. Nah, kemudian dengan pertanyaan yang sama, silakan jawab himpunan C ini. Ini kan ngerti nih, mudah nih, ya kan? Jadi kita mulai dari A dulu. Kalau kita balikkan gimana? Sama mana hasilnya? Kita ingin membuktikan tadi seperti ini. Kita ingin membuktikan yang ini tadi. Bahwa ini tidak sama dengan ini. Ini tidak sama dengan ini. Ya, kita buktikan dengan contoh ini, ngerti ya? Kita contohkan dengan yang ini. Silakan dijawab. WA boleh? Foto boleh? Tadi kan A kali B nih. Nah, sekarang kita cari D. Tapi B kali A lagi. Nah, seperti apa angkanya? Dengan kaidah soal seperti ini. Ya, kita balikkan lagi. Ini tekan dari A ke B. Silakan WA boleh? Difotokan boleh? Kita balikkan lagi ya soalnya. Oke, silakan ada satu orang.
Bapak Purkan ya, saya buka aja. Bapak Purkan selalu pria yang pertama, bukan ladies first ya. Saya hargai, saya apresiasi Bapak Purkan. Bapak Purkan ini sepertinya orang IPA adalah nih. Ya Pak? Iya, memang lulusan IPA, Pak. Cuman Oh iya. Cuma IPA-nya agak meleset, Pak. nggak apa-apa Pak. Ulama dulu banyak ilmunya Pak. Dia antropolog gitu kan. Angkasawan gitu ya. Orang agama gitu ya. Nggak apa-apa. Berarti Bapak salah satu polimet Pak ya. Oke, ada yang udah jawab? 2 orang, 3 orang, 2 orang baru, yang lain typing. 3 orang. Ini ya, dengan kaidah yang sama, mudah ya. Mudah ini. Fahimna? Fahimtum. Fahimtum. Sukron, sukrin. Oke, yang lain 1, 2, 3, 4. 5. Ini topik terakhir. Jadi kita bawa dulu teori-teori yang konsep dasar mudah. Jadi nantinya akan ada 10. 16 lagi pertemuan. Semoga dengan dasar ini yang kuat, kita mudah. Kalau yang sudah bisa SPSS, lebih bagus karena kita akan belajar linear. Ada yang pakai Excel yang ada tampilan data analis, nanti juga akan kita gunakan seperti itu karena akan terkait pada mata kuliah semester 2 statistik dan mata kuliah anggaran. Kita akan menggunakan semua tools agar kuliah ini menarik ya. Jadi kuliah ini tidak hanya manual, pejuang manual boleh, pejuang aplikasi boleh. Atau ada aplikasi lain, saya apresiasi juga. Tapi yang jelas gunakan semuanya. Seperti pengantar akuntansi, bisa manual, membuat buku besar, bisa dengan aplikasi, boleh. Oke, nggak ada lagi ya. Jawabannya adalah kalau tidak ada lagi, saya jawab aja. Masih ada. Nah ini, nggak apa-apa. Oke, tidak ada lagi, dijawab lagi. Nah ini jawabannya ya. Jawabannya apa? Berarti B. Tidak sama dengan. Nah ini, dari A dulu ya. Kalau tadi kan ini. Dari 1 dulu ya. Oke, paham ya? Bagi yang belum paham, berarti kita kebalikannya adalah A1, B1, C1 gitu ya. Huruf dulu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut. Nah inilah pembuktian dari pertanyaan saya tadi. A kali B tidak sama dengan B kali A. Atau urutan AB tidak sama dengan urutan BA. Seperti itu. Nah ini gambarnya. Hasil kali kartesius disebut dengan R kali R. Atau dinamakan R kuadrat. Seperti ini tadi. Ya. A kali 1. A kali 2. Ini karena 2 dimensi ya. Bagaimana kalau 3 dimensi, 4 dimensi? Bisa, seperti itu. B1 seperti ini, B1, B2. Kalau yang tidak ada di PowerPoint-nya, bisa di screenshot atau difotokan. Atau dicatat boleh. Atau diingat boleh. Nah, kalau 3 berarti R-nya 3. Kalau ini R-nya 2 dimensi. Ada 2 dimensi. Kalau 3, di sebelahnya 3 lagi. Itu. Ini kalau kita buatkan dalam bentuk tabel. Ya. Dapat juga digambarkan dalam diagram pohon. Ini paham ya? Ini cukup mudah. Disebut dengan ruangan Euclides. Dimensi 2. Ini teorinya. Ya. Dimensi 3, dimensi 4 boleh. Tapi akan lebih rumit.
Ada pertanyaan? Ini cukup mudah. Ini kalau kita manual boleh atau kita tabelkan juga boleh seperti itu. Nah, diagram pohonnya adalah seperti ini. Ya. 1A3, 1B3, 1A5. Ya. Kalau kita diagram pohonnya seperti itu. Ini kalau dia berlapis 3, R3. Seperti itu. Bisa di screenshot. Oke. Nah, silakan jawab. Kita aplikasikan matematikanya kepada ekonomi. Pertama, sektor kesehatan. Kebetulan saya juga bekerja di sektor kesehatan. Saya bekerja di akuntansi sebagai staf akuntansi di Rumah Sakit Islam Indonesia Bukit Tinggi. Jika ingin berkenalan boleh. Jika ingin datang boleh, tapi jangan bertemu di rumah sakit karena sarang penyakit. Oke, pertanyaan pertama. Dalam penagihan iuran BPJS dan Kemenkes. Nah, ini sebagai insight aja ya, penambah wawasan aja. Dulu, waktu COVID, orang itu sakit, kemudian sembuh, dan keluar rumah sakit, siapa yang bayar? Dia COVID nih. Dia sakit, waktu COVID, terus dia diobati rumah sakit, kemudian pulang tanpa bayar. Nah, siapa yang bayar? BPJS kah atau Kemenkes? Kemenkes. Kemenkes ya. Ada yang lain gimana? Ayo, yang lain mana? Kemenkes. Oke, Kemenkes ya. Kemudian kalau dalam penagihan ada disebut dengan irisan. Nah, pasien dia memiliki BPJS, dia memiliki Kemenkes. Kenapa bisa seperti itu disebut irisan? Karena pasien ini BPJS menanggung misalnya gini, 5 juta, dia biayanya 10 juta, BPJS hanya membayar 5 juta, Kemenkes 5 juta. Maka disebut dengan irisan. Ya, pasien ini disebut irisan. Kita sebagai rumah sakit menagih pertama kali adalah kepada BPJS dan kepada yang kedua Kemenkes. Jadi dibayar 2 kali, 2 termin seperti itu. Satu pasien dibayar 2 institusi seperti itu. Yang kerja PMI gimana? Ada yang seperti itu, irisan seperti itu? Seperti siapa? Gina? Siapa? Siapa yang Kemenkes? Gusti ya? PMI ya? Ada? Iya, Pak. Ada seperti itu? Ada, Pak. Ada ya? Oke. Ada, Pak. Nah, ada juga dalam kasus sektor kesehatan ya. COB. Ada yang tahu COB? Istilah COB? Collaboration of Coordination. Atau koordinasi kolaborasi. Ada? Oke, kalau tidak ada, berarti tidak ada yang jawab. Oke, saya bantu. Pasien COB adalah pasien gabungan dari BPJS dan Kemenkes, atau BPJS dan InHealth, atau dia bekerja, misalnya dia bekerja di Bank Nagari ya, Bank Nagari tambah BPJS, ya, itu disebut dengan COB, dan itu disebut juga dengan irisan. Kami menyebutnya dengan tagihan irisan, seperti itu ya. Itu aplikasi himpunan kepada kasus ekonomi kita. Oke, disebut dengan COB ya. Kan ada pasien itu menggunakan aksa, menggunakan prudensial seperti itu. Tapi dia juga menggunakan BPJS. Itu disebut dengan pasien COB. Collaboration of Coordination. Nah, itu disebut dengan himpunan irisan seperti itu. Kasus saham lagi. Nah, jadi gini, kalau nantinya mata kuliah skripsi kita atau rekan-rekan semuanya ingin saham, bisa dengan saya nanti sebagai pembimbingnya. Berarti kita tidak perlu menyebar kuesioner, tidak perlu menyebar surat, tidak perlu wawancara, kita hanya perlu download data, kita masukkan dalam rumus, jadilah skripsi seperti itu. Ya, misalnya gini, apa topik dalam saham ini? Laporan keuangan. Apakah laporan keuangan pada bursa efek? Sektor industri apa ya? Industri kayu, plastik, gitu ya. Teknologi apa? Foto, bank apa sekarang? Bank Alobank, gitu ya. Transportasi seperti
Lorena, nah yang apalah emiten yang menggunakan sahamnya untuk masyarakat umum. Nah, boleh laporan keuangan. Jadi ada laporan keuangan itu sebanyak dalam perusahaan sampai Oktober 2022 ada calon sampel skripsi kita 810. Kalau kita dalam akuntansi tidak boleh kita menggunakan semua perusahaan sebagai boleh, tapi akan lama. Nah, kita menggunakan sampel. Nah, sampelnya menggunakan metode irisan tadi, ya. Ada di A, ada di B, ada di barang baku perusahaannya, ada di energi, seperti itu. Atau ada di keuangan, ya. Seperti keuangan itu adalah perusahaan asuransi, perusahaan pinjol, gitu ya. Terus bank, irisannya seperti apa? Nah, kita lihat. Tapi ini adalah pembagian secara umum aja. Maka akan kita temukan dari 810 kita membuat kriteria bahwa perusahaannya irisannya sehingga terjadilah 30. Syarat untuk kita minimal kita melakukan skripsi itu 30 sampel atau 30 perusahaan seperti itu. Jadi pilihlah mana irisannya seperti itu. Itulah aplikasi dari himpunan. Ya, atau pelengkap menggunakannya boleh juga, rumus irisan juga boleh, gabungan juga boleh, menggunakan 810 juga boleh seperti itu. Ini salah satu aplikasinya. Atau kepemilikannya kita lihat, kepemilikannya mayoritas, kepemilikannya pemerintahkah, kepemilikannya itu adalah masyarakat. Nah, dari ini gimana? Dari ini pasti ada BUMN, pasti ada BUMN seperti itu. Maka kita seleksi dari 810 kita menggunakan judul kita kepemilikan perusahaannya adalah BUMN. Nah, kita iris, kita seleksi, ya mana yang mewakili dari judul kita seperti itu. Atau green accounting, green accounting adalah dia menerapkan dalam laporan keuangannya dia menggunakan penerapan apa ya? Anti CFC gitu ya, anti pembalakan liar gitu. Pokoknya yang berhubungan dengan penghijauan, tidak ada asap seperti itu. Dilihat dari laporan keuangan, nah disebut dengan topik green accounting. Atau yang tidak mengemplang pajak, mana aja yang mengemplang pajak dari perusahaan ini, nah, kita iris. Ada di energi, ada di industri seperti itu. Itu salah satu contoh. Nah, kemudian kalau ada yang tertarik dengan topik akuntansinya, sistem akuntansi, informasi akuntansi, orang IT ini ya, dia suka IT, tapi dia suka akuntansi juga. Lihatlah mana perusahaan di Sumbar yang menggunakan Zahir. Kita telitilah seperti itu. Mana yang menggunakan Akurat atau ERP, dia menggunakan semuanya, atau Oracle aja. Ya, PMI menggunakan apa, Gusti? Aplikasinya? Aplikasi akuntansinya? Khusus pula Pak dari PMI-nya Pak, Excel. Oke, Excel ya. Kalau Pak Furkon yang udah kerja pakai apa Pak? Kami di hotel pakai VHP Pak. Oke, yang lain gimana? Ada yang udah kerja? Pakai Microsoft Excel, Pak. Oke, nah bisa jadi yang pakai Excel berapa perusahaannya? Dari kita minimal 30 ya. Syarat minimal untuk melakukan skripsi 30 perusahaan atau 30 sampel. Nah, bagi yang tertarik untuk IT boleh juga. Nah, ini salah satu contohnya. Nah, kita gunakanlah irisan atau gabungan seperti itu. Nah, ini terakhir. Udah hampir setengah 9. Jadi, apa guna kita belajar himpunan? Yaitu untuk mempermudah, mempersingkat tenaga kita, waktu kita, uang kita dalam menyelesaikan masalah akuntansi, terutama bagi kita yang satu untuk membuat skripsi atau tugas akhir seperti itu. Skripsi, bagaimana cara meneliti, tesis atau S2, bagaimana meneliti yang benar dan kita jadikan teori, S3 atau disertasi, menjadikan teori itu ke dalam sebuah buku. Nah, itu bedanya. S1 ini nggak perlu susah-susah, tapi mengerti apa sih penelitian itu seperti apa, seperti itu. Ya. As simple as that. Nah, Skabi bilang, saya mudah itu aja, jangan pikir rumit. Ya. Pikir aja yang mudah-mudahnya aja, pasti mudah. Seperti orang-orang sebelum kamu, semoga kamu bertakwa.
Oke, itu saja. Silakan buat tugas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih waktunya. Terima kasih paket datanya. Terima kasih telah bersibuk-sibuk ria di malam hari ini. Bagi yang libur, silakan besok libur. Buat tugasnya boleh dalam 1 minggu ini ya. Yang belum buat tugas, silakan upload sebelum jam 12. Yang lain sudah saya nilai. Jika tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, topik selanjutnya adalah bilangan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau, udah sinyalnya.